Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Afkar Muhibbillah dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim dan metabolisme. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu pembentukan molekul besar dari molekul-molekul kecil, sedangkan katabolisme adalah perombakan molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Selanjutnya enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator. Apa itu katalisator? Katalisator adalah dapat mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Senyawa penyusun utama enzim adalah protein, tetapi tidak semua protein adalah enzim. Selanjutnya adalah fungsi enzim. Enzim berfungsi untuk mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh, termasuk pada sistem pencernaan. Contohnya seperti enzim amilase, protease, lipase, maltase, laktase, dan sukrase yang bertugas untuk memecah elemen makanan seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein. Selanjutnya, enzim bekerja secara spesifik, yaitu dapat mengubah atau mereaksikan zat-zat tertentu. Selanjutnya, enzim dapat mengubah kecepatan reaksi. Selanjutnya, enzim bekerja secara bolak-balik dan diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian cara kerja enzim. Cara kerja enzim menurut teori Lock and Key yang dikemukakan oleh Emil Fisches. Yang pertama, antara enzim dan substrat terjadi suatu persatuan seperti ibarat kunci dan anak kunci. Yang kedua, enzim memiliki ruang khusus untuk bergabung dengan substrat yang disebut sisi aktif. Yang ketiga, di tempat persatuan enzim dan substrat terdapat konfigurasi khusus yang hanya substrat tertentu yang dapat bergabung. Yang keempat, pada saat enzim dan substrat bergabung, ini disebut enzim substrat dan ini bersifat lemah. Yang terakhir, sesudah reaksi, hasil reaksi tidak dapat bergabung kembali. Terakhir, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Suhu dapat mempengaruhi kerja enzim karena pada saat suhu meningkat, maka aktivitas enzim pun ikut meningkat. Kerja enzim lebih optimal pada suhu tinggi, namun ada batas maksimal suatu enzim dapat bertahan, karena jika suhu terlalu tinggi pun enzim dapat rusak. Yang kedua, pH. pH atau kadar keasaman yang berkaitan dengan enzim adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Apabila pH terlalu tinggi atau rendah, maka enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. pH optimum setiap enzim berbeda-beda. Contohnya seperti enzim pepsin yang bekerja optimal pada pH 2, yang artinya dalam keadaan asam, enzim pepsin bekerja lebih optimal di lambung. Yang kedua, enzim amilase yang ada pada usus dan mulut bekerja lebih optimal di pH 7,5. Ketiga, aktivator. Aktivator atau pengaktif adalah molekul yang memudahkan enzim dan substrat untuk terikat dan bekerja dengan baik. Keberadaan aktivator ini akan mempercepat kerja enzim. Misalnya ion klorida yang ada pada air liur manusia akan menjadi pemicu bagi enzim amilase yang bertugas untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Keempat, inhibitor. Inhibitor atau penghambat, cara kerjanya berkebalikan dengan aktivator. Inhibitor justru menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Inhibitor ada dua jenis, yakni inhibitor kompetitif
dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk mengambil sisi aktif enzim, sedangkan inhibitor non-kompetitif mengubah bentuk enzim sehingga sisi aktif tidak berfungsi. Terakhir, konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat yang telah mencapai titik jenuh akan membuat laju reaksi tidak bisa ditingkatkan lagi karena sudah mencapai batas maksimal. Laju reaksi enzim bisa meningkat apabila terjadi penurunan konsentrasi substrat. Saat konsentrasi substrat semakin pekat, kerja enzim justru semakin menurun sehingga perlu tambahan enzim untuk mengembalikan laju reaksi agar kembali optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.